Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi man ya'lamu rijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah ja'aluna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد وقال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن كأرمية رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ila anqal apa ini? Mana? Sifat yang keempat yang wajib bagi para rasul alaihimus salatu wassalam adalah bersifat fatonah, yaitu wajib para rasul mempunyai kecerdasan yang berlipat-lipat. Maksudnya wajib kita imani bahwa akal para nabi itu oleh Allah dijadikan akal yang jenius, super jenius, enggak cuma jenius tapi super jenius, berlipat-lipat kecerdasannya dibandingkan akalnya manusia biasa. Maksudnya akal yang berlipat itu para nabi selalu bisa memberikan jawaban kepada kaumnya atas keraguan-raguan mereka kepada agama yang dibawa. Dan tugasnya nabi itu menyampaikan berita. Ketika berita itu ditolak, berita itu diragukan oleh kaumnya, maka Nabi
akan menjelaskannya. Nah, semua nabi itu selalu bisa menjelaskan siapa dirinya, apa yang dibawa, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Selalu ada jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula pada orang-orang yang kafir. Kafir itu nggak cuman minta penjelasan tapi membantah atau melecehkan atau menganggap ini perkara yang nggak benar. Maka semua yang menjadi bantahan-bantahan itu selalu bisa dijawab oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini bentuk kecerdasannya para nabi. Jadi memang Allah kalau memilih utusan ya pasti dipilih yang paling cerdas. Masa ada utusan kok mau milih orang-orangnya yang enggak? Mana ada. Kamu mau nyuruh anak, ada anak kamu 3, mau kamu suruh, yang kamu pilih mesti yang pinter. Kenapa? Biar enggak salah. Kalau yang saya pilih yang bodoh, ntar disuruh jadinya salah. Kalau urusan mau, 3 anak ini mau semua disuruh. Ketika mau semua, kamu punya pilihan, maka yang kamu pilih pasti yang pinter. Kenapa? Karena yang pinter itu kalau disalah jelas. Suruh beli gula ya belinya gula gitu. Ini suruh beli gula dapatnya beras. Berat. Ini kan mak gulanya mak, ini beras. Jadi kita harus pahami bahwa semua nabi yang diutus oleh Allah adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah kecerdasan. Jangankan para nabi, para sahabatnya, para ulamanya saja cerdas. Apalagi nabinya, bagaimana enggak cerdas? Jadi wajib kita iman. Ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana Nabi itu cerdas itu begitu banyak dalam Al-Quran. Di Quran diceritakan bagaimana watilka hujjatuna Ibrahim gitu. Dan ketika Nabi Ibrahim itu menjadi seorang hamba yang berhujjah kepada kaumnya, membantah apa yang menjadi pendapat kaumnya, meluruskan apa yang jadi anggapan kaumnya. Ini ayat itu menunjukkan bahwa Nabi itu diantaranya adalah orang-orang yang cerdas, yang bisa selalu membantah atau meluruskan kaumnya. Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa mendatangi Fir'aun, untuk menyampaikan agama kepada Fir'aun. Kata Fir'aun, siapa Tuhan kamu Musa? Kata Musa, Tuhanku yang menguasai bumi dan menguasai langit. Apa kata Fir'aun? Setahu saya yang menguasai bumi itu saya. Kata Fir'aun ini. Kalau yang menguasai langit saya nggak tahu dah. Katanya. Yang menguasai bumi saya. Makanya Fir'aun langsung mengutus Perdana Menterinya, namanya Haman. Haman, tolong bikinkan bangunan yang tinggi agar saya bisa naik dan melihat Tuhannya Musa. Betul enggak dia itu berkuasa di langit? Maka ada bangunan namanya piramid. Piramid itu asal muasalnya Fir'aun minta dibikinkan, mau naik, mau lihat Tuhannya
Karena dikatakan Tuhannya Musa itu yang menguasai bumi dan menguasai langit. Nabi Musa cerdas. Maka dia nanya, Fir'aun, jadi kamu yang menguasain bumi. Jadi kamu Tuhan? Iya, saya Tuhan yang mengatur bumi ini. Kalau memang kamu Tuhan, Fir'aun, terus sebelum kamu ada bapak kamu, ada moyang-moyang kamu. Kalau memang kamu ini Tuhan, terus bapak kamu Tuhannya siapa, Fir'aun? Masa Tuhan baru dilahirkan? Tuhan kok lahirnya belakangan? Kalau Tuhan lahirnya belakangan, lah yang terdahulu itu Tuhannya siapa? Begitu mendengar jawaban itu, Fir'aun langsung terdiam. Separuh isi pasukan, separuh anggota istana masuk Islam. Karena semua mendengar, kalau memang kamu Tuhan, siapa Tuhan bapak kamu dan siapa Tuhan kakek-kakek kamu? Masa ada makhluk datangnya duluan Tuhannya? Mungkin begitu. Itu cara bantahnya begitu. Ini cerdasnya para nabi ini. Artinya bisa mengalahkan argumentasi para musuh-musuhnya. Ini tanda sebuah kecerdasan. Kalau nggak cerdas ya nggak bisa begitu. Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan berita kepada orang-orang Arab bahwa Tuhan itu satu, orang Arab menolak, menganggap bagaimana bisa Muhammad satu Tuhan memenuhi kebutuhan kami semua yang banyak. Tuhan kami yang berjumlah 360 saja belum bisa memenuhi semua kebutuhan kami. Kami masih kekurangan Tuhan coba. Sudah 360 kebutuhannya belum terpenuhi semua. Nah, manusia kan butuhnya macam-macam. Butuh ini, butuh ini. Lah mereka sistemnya begitu. Kalau punya satu kebutuhan, mintanya sama satu Tuhan. Dan nama Tuhan-Tuhan mereka itu ya nama sesuai dengan apa yang diberikan. Ada namanya apa? Latta, ada Hubal, ada apa? Manat. Ini diambilnya nama-nama dari mana? Dari pemberian. Wahai sang pemberi, wahai sang perkasa, wahai yang kuat, wahai yang ini diambil nama-namanya dari situ. Nah mereka nggak ngerti mau ngasih nama siapa. Maka ketika Nabi menyampaikan itu, mereka menolak ajakan untuk menyembah Tuhan yang satu. Maka apa kata Nabi? Terus Tuhan kamu berapa? Wah ini banyak. Apa kata Nabi? Kalau kamu jadi budak, kamu jangan bayangin jadi tuan, jangan. Kamu jadi budak. Yang enak itu jadi budak punya tuan satu atau jadi budak punya tuan dua. Kamu jadi anak buah itu paling seneng bosnya satu atau bosnya dua? Seneng mana? Kenapa? Ribet. Kata Nabi, kalau kamu jadi budak, itu yang paling enak kamu punya tuan berapa? Ya tuan satu. Kenapa? Satu perintah selesai istirahat. Nunggu perintah berikutnya, perintah lagi selesai istirahat. Nah kalau yang perintah dua, selesai sini, sini, selesai sini, sini. Dia kalau pas perintahnya nggak bertentangan. Kalau bertentangan, satu tidur, satu jaga malam. Saya suruh bagaimana ini? Satu suruh tidur, lah ya kalau tuannya dua,
terus merintahnya kok berlawanan, kan ribet ini. Jadi apalagi Tuhan kamu 300, nah apa kamu gak ribet? Wong Tuhan 2 aja ribet, apalagi Tuhannya. Kata mereka apa? Oh iya ya Muhammad ya. Ada yang sadar gitu loh. Ada yang ketika mendengar hujahnya Nabi seperti itu kemudian berpikir sadar, oh iya ya, berarti enakan punya Tuhan satu. Perintahnya bisa sepenuhnya saya ikuti. Saya punya waktu luang untuk istirahat. Terus hujah lagi, datang lagi ke orang lain lagi. Nabi nanya, apa ini patung? Ini Tuhan kamu? Oh iya. Lah kalau pas nanti hidungnya copot gimana? Ya saya perbaiki. Kalau kupingnya copot, saya ganti. Kalau bajunya kotor, saya cuciin. Nah kalau ini patungnya kena kotoran, saya mandiin. Oh, jadi yang pantas jadi Tuhan itu mestinya kamu. Patung jadi budak kamu. Ini kamu jadi budaknya, patung jadi tuannya. Ini kok aneh. Kenapa? Lawang kamu yang ngurusin patung, patungnya diem gak ngapa-ngapain, kamu yang ngurusin tapi kamu sembah. Mestinya kamu jadi Tuhannya patung, itu lebih pantas. Karena kamu yang ngurus semuanya. Ya mandiin kamu, bersihin juga kamu, memperbaiki kamu. Berarti lebih kuasa kamu dibandingkan patung. Jadi kamu lebih layak jadi Tuhan daripada patung. Kamu ini kok aneh. Wong ada Tuhan kok diperbaiki. Ada Tuhan. Tuhan itu yang rawat kamu, Tuhan yang ngurusin kamu, Tuhan yang jaga kamu, kok malah kamu jagain. Nah, ini kamu ini sebenarnya waras apa enggak waras? Itu namanya hujah gitu loh. Nabi Ibrahim begitu. Patung yang kecil dihancurin semua, susahin patung yang gede. Terus goloknya taruh di, panggil sama Namrud. Ibrahim sini. Apa kamu yang ngancurin patung-patung saya? Apa kata Nabi Ibrahim? Ya tanya, iya bawa golok dong. Masa tanya saya nggak bawa golok, nggak bawa apa? Jangan bercanda Ibrahim kamu. Yang bawa golok siapa? Ini tanya, betul nggak dia yang ngancurin? Ibrahim, ini nggak bisa ditanya, ini patung. Jawab mereka, ini nggak bisa ditanya. Kata Nabi Ibrahim apa? Kalau nggak bisa ditanya aja nggak bisa, ngapain disembah? Ditanya aja nggak bisa jawab, lah ngapain kamu sembah? Jawabnya apa? Tangkep Ibrahim, bakar. Marah sih, dilecehkan begitu, marah. Dia nggak bisa lagi membantah jawaban Nabi Ibrahim. Memang benar, wong namanya barang nggak bisa ngomong, melihat enggak, mendengar enggak, kok mau dijadikan Tuhan? Lah bagaimana sih? Ini hujahnya para nabi membantah musuhnya. Ada lagi yang rada sowak otaknya, ada lagi. Nabi Ibrahim itu pernah belajar mencari Tuhan. Nabi Ibrahim pernah belajar mencari Tuhan. Mana buktinya? Tuh di Quran. Ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, mengatakan bintang ini Tuhanku. Ketika pagi bintangnya hilang, oh bukan Tuhan saya. Ketika lihat bulan, oh ini bulan bintang saya. Ketika bulannya hilang, ini bukan Tuhan. Ketika siang hari lihat matahari, ini paling gede, ini Tuhan kali. Begitu malam nggak ada, oh Tuhan nggak ada. Saya nggak mau Tuhan yang mencela-mencela begitu. Kadang ada, kadang nggak ada. Dianggap itu ajaran Nabi Ibrahim untuk mengenal Tuhan,
dipahami oleh mereka Nabi Ibrahim belajar mencari Tuhan, kan berat. Nabi Ibrahim lagi ngajarin caranya menolak kalau bulan itu bukan Tuhan. Gitu dong mestinya. Nabi Ibrahim ngajarin menolak matahari itu Tuhan. Menolak, mengajarkan bahwa bintang-bintang itu bukan Tuhan, ditolak. Dengan caranya bagaimana? Ya diajak nadur. Kalau kadang ada, kadang nggak ada kan repot. Kalau pas dia ada, kamu minta tolong terpenuhi. Kalau pas dia nggak ada, kamu butuh, gimana? Pusing. Duh, ini siang hari Tuhan nggak ada, mau minta sama siapa saya nih? Tuhan nggak ada. Oh Tuhan munculnya kalau malam doang, kan berat. Tuhan kok munculnya malam doang gimana? Itu Nabi Ibrahim lagi mengajarkan. Itulah bukan Nabi Ibrahim lagi mencari. Mana ada Nabi kok mencari Tuhan sih, bagaimana? Allah menciptakan para Nabi itu dengan keadaan cerdas. Nabi Isa alaihissalam begitu lahir usia beberapa hari bisa berbicara langsung pada pendeta-pendeta pada masa itu. Diajak ngomong, dibacakan Taurat. Orang apal Taurat itu susahnya luar biasa. Nabi Isa masih bayi lagi, yang mestinya belum bisa ngomong, dia ngomong membacakan kitab Taurat. Kata mereka, kamu belajar dari mana Taurat? Dari perut ibu saya. Sejak saya dalam perut ibu saya. Berarti para nabi pintar sejak kapan? Sejak kapan? Sejak dalam kandungan, begitu loh. Artinya ketika diletakkan di kandungan kemudian diberikan oleh Allah ruh, ditiupkan ruh, dia hidup, pintar, begitu loh. Dikasih ilmu oleh Allah. Yang begitu terus kok mau dikatakan Nabi kurang pintar? Mana ada Nabi nggak pintar? Ini gimana sih? Nabi kok pas bandrol begitu? Nggak ada Nabi pas bandrol. Kamu pas bandrol, Nabi kok pas bandrol? Bagaimana? Nabi otaknya lipat, artinya pinter. Gimana nggak pinter? Kalau nggak pinter, nggak 9 istrinya. Gitu. Ya. Nabi Dawud itu istrinya berapa? 100. Nabi Dawud istrinya 100. Nabi-nabi yang lain banyak istri-istri. Jadi ini bentuk kefatonahan para nabi yang ditunjukkan dalam riwayat-riwayat baik Al-Quran ataupun cerita yang lainnya mengenai bagaimana para nabi itu mampu hujjah, mampu memberikan jawaban atas bantahan-bantahan yang disampaikan oleh para musuh-musuhnya, menunjukkan akalnya berlipat-lipat atau cerdas. Mustahil baladah, yaitu mustahil para rasul mempunyai akal yang lambat di dalam berpikir. Artinya mustahil para rasul itu telmi gitu loh, telat mikir. Asal ada orang nanya perlu diulang. Tadi nanyanya apa ya? Oh begini ya Rasul. Tadi nanya apa ya? Ini budak apa gimana sih? Nggak ada Nabi begitu, nggak ada begitu. Nabi itu kalau ditanya langsung bisa memahami apa yang ditanyakannya, hingga tidak pernah orang itu mengulang-ulang pertanyaan. Kalaupun ada seseorang yang bertanya kemudian dia mengulang-ulang pertanyaan, kata sahabat, karena Nabi nggak dengar atau karena Nabi tidak menyukai pertanyaan itu, gitu loh. Ini tandanya. Tapi kalau Nabi menyukai pertanyaannya, mendengar, maka Nabi mesti menjawabnya, walaupun jawabannya nanti pakai insya Allah gitu. Oh, saya jawabnya besok ya, insya Allah. Tetap ditanggapin. Gak ada Nabi
tell me nggak ada. Artinya ditanya apa, jawabnya apa, nggak ada. Nih, jadi banyak bentuk-bentuk yang demikian harus kita imani. Mustahil terjadi baladah pada para rasul. Mustahil ada para nabi kok tidak cerdas, ada para nabi kok tidak bisa berpikir dengan benar, maka ini sesuatu yang mustahil. Para nabi itu mengajak kita apa? Untuk menyembah Allah, untuk hanya mengesahkan Allah. Maka para nabi adalah orang-orang yang mengajarkan kepada umatnya bagaimana mentauhidkan Allah dengan benar. Jadi kecerdasan Nabi itu adalah di antara kecerdasan orang-orang yang bisa mengajak orang lain mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerdas-cerdasnya orang bisa memperkenalkan Tuhan kepada kaumnya. Artinya sesuatu yang kamu nggak bisa ngeliat, kamu nggak bisa ketemu, kamu nggak bisa. Tapi sesuatu itu harus kamu perkenalkan kepada orang lain juga, hingga orang lain itu percaya, orang lain menerima. Ini kalau nggak orang cerdas bagaimana nyampe ini juga? Kalau kamu nyampein berita kok dari Jokowi, kamu bisa nggak percaya, datang aja lu sono, kan beres. Nah ini kamu mau nyuruhnya kemana terus? Ini saya utusan Tuhan. Masa? Dia ngomong masa? Mana buktinya? Ini buktinya. Sihir itu. Kan berat. Kalau kamu kok disuruh Pak Lurah, kamu bohong. Mana buktinya? Nih, berat. Stempel Senen ini mah. Kurang ajar. Ini asli Pak. Kalau nggak percaya, datang aja ke kelurahan, kan selesai. Betul Pak? Betul. Sudah. Ini dikasih mukjizat ngomongnya sihir, kan berat. Dikasih tanda, itu mah bikinan kamu sendiri Muhammad. Ya Allah, ini orang ngajak ngomongnya bagaimana sih? Sulit. Tapi Nabi mampu menyampaikan itu. Ini tandanya cerdas luar biasa, begitu loh. Ente kalau suruh nyampein begitu apa nggak puyeng? Ini mau ngajak ngomong dari mana? Mau ceritanya bagaimana? Tapi wong Nabi, Allah jadikan padanya itu kecerdasan hingga bisa menunjukkan kepada orang lain apa yang menjadi hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga hambanya, hingga para umatnya bisa menyembah kepada Allah dengan sebaik-baiknya penyembahan. Jadi mustahil ada nabi yang bodoh, mustahil ada nabi yang baladah atau telat atau kurang mampu berpikir. Karena kekurangan ini akan membuat nabi tidak bisa membantah lawannya. Membuat nabi tidak bisa menunjukkan kebenaran agama yang disampaikannya. Kamu kalau lihat orang-orang Yahudi, orang Yahudi itu paling seneng ngetes Nabi. Orang Yahudi itu paling seneng ngetes Nabi. Karena di dalam kitab Taurat itu banyak cerita-cerita hikmah. Kitab Zabur itu banyak kitab-kitab hikmah. Hingga mereka tahu tentang berbagai kejadian dari kitab-kitab mereka. Terus seringkali itu ditanyakan kepada Nabi. Tentang Muhammad, yang pertama dibikin Allah apa? Tanya. Bahannya apa? Bahannya apa? Kapan bikinnya? Ini orang nanya apa bagaimana sih? Tapi dijawab Nabi. Terus. Artinya tidak ada pertanyaan itu yang kemudian oleh Nabi, saya nggak tahu, saya nggak ada.
Semua terjawab dan mereka itu puas dengan jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya orang pinter sebagaimana. Jadi kalau mereka mau ngetes Nabi itu, Nabi dites. Nah, kalau yang ngangkat Pak Lurah perlu dites, begitu artinya gagal tes. Ini yang ngangkat Allah, yang milih Allah. Sudah diketahui bagaimana keadaan siap mentalnya para nabi, hingga mereka sudah nggak ada takutnya, nggak ada. Jadi agama yang disampaikan Nabi itu bisa sampai kepada semuanya dengan penjelasan yang benar, dengan bahasa yang baik. Hingga berapa banyak orang-orang yang selalu berhujjah dengan Nabi. Nah, awal masuknya Islam, dari mulai Nabi menerima wahyu, Nabi usia 40, kemudian mulai berdakwah. Itu pertambahan masuknya Islam sedikit, cuman 5 orang, 3 orang, 2 orang, terus sedikit. Sampai selama 13 tahun di kota Mekah, itu terkumpulnya orang itu enggak sampai 1000 orang. 13 tahun di kota Mekah itu enggak terkumpul banyak orang. Sampai ketika Nabi pergi ke Madinah, Nabi hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah pun perkembangannya enggak bertambah pesat itu. Mulai Islam itu pertambahannya cepat, itu mulai tahun Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Waktu itu Nabi mau umroh. Nabi mau umroh, mau ke kota Mekah, kemudian dicegah oleh orang-orang kafir Quraisy. Kapan itu? Sekitar tahun ke-6 atau ke-5 dari hijrah. Maka Nabi tidak jadi pergi umroh, kemudian menundanya umroh tahun depan. Nah, karena perjanjian itu terjadi perjanjian apa? Gencatan senjata. Nah, ini setelah gencatan senjata, maka manusia, umat Islam dan orang kafir nggak boleh lagi berantem. Jadi umat Islam dibebaskan untuk berbicara kepada siapa saja. Nah, ini yang tadinya asal ngomong bubar, masker, bubar. Pokoknya asal nggak pakai masker suruh bubar lah begitu maksudnya. Ini keadaan dulu begitu maksudnya. Well, Islam ya bisa. Nah, setelah perjanjian itu bebas, hingga di setiap tempat terjadi mubahasah, terjadi dialog antara orang kafir dan orang Islam. Barulah Islam pesat masuknya. Kenapa? Karena orang yang mau berpikir maka akan bisa menerima kebenaran agama Islam. Nah, Islam itu agama yang rasional, yang kalau kita sampaikan dengan baik orang akan terima. Oh, benar ini. Nah, adapun orang kok nggak mau masuk Islam, kenapa? Yang pertama karena fanatik buta. Fanatik buta. Apa fanatik buta itu? Mengikuti pendapat orang tuanya tanpa mau berpikir. Pokoknya kalau yang ngomong orang tua saya pasti benar. Saya nggak perlu mikir lagi. Saya mau ikut aja lah apa kata orang tua saya. Ini penyebab diantaranya orang tidak bisa menerima kebenaran Islam, fanatik. Jangankan kamu yang nyampein, Nabi yang nyampein aja nggak nurut. Kalau modalnya apa?
fanatik. Orang Arab, saya bawa agama, ini agama bener. Apa kata mereka? Saya sudah punya agama dari moyang-moyang saya. Kamu nggak usah ngasih saya agama lagi Muhammad. Nah, ini tandanya apa itu? Jadi yang pertama fanatik. Kalau sudah fanatik susah udah. Mau diajak ngomong apa aja susah. Mau anaknya orang Kristen, mau anaknya orang Buddha, mau anaknya orang Hindu. Kalau sudah fanatik sama bapaknya susah. Nah, biar tahu kebenaran bagaimana? Orang itu harus mau menerima pendapat siapa saja. Orang itu harus mau mengontrol pendapatnya orang tuanya. Orang tua saya itu harus saya kontrol, ini ngomongnya benar atau bukan. Kenapa? Yang omongannya selalu benar itu omongannya Allah dan omongannya Rasul. Selain Allah dan Rasul, omongannya bisa benar, bisa salah. Jadi kalau orang tua kita ngomong, itu omongannya belum mesti benar. Jadi gimana? Harus dikontrol, bukan disalahin, bukan, tapi dikontrol di mana benernya. Kalau bener, ikuti langsung. Nah kalau nggak bener, ya cari yang bener. Jadi kalau anaknya orang Kristen, anaknya orang Buddha, anaknya orang Hindu mau ngontrol orang tuanya, maka akan tahu ini bener atau enggak. Orang Arab begitu, diajak oleh Nabi. Maka ada yang mau ngontrol, ada yang nggak mau ngontrol. Jadi ada yang fanatiknya itu buta, wah mau sama sekali meneliti pendahulunya. Ada yang fanatiknya nggak buta, hingga masih mau berpikir, masih mau. Jadi orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau menerima berita ini dengan berpikir, maka dia akan mendapatkan petunjuk yang baik. Nah, para nabi ini orang yang cerdas, yang akalnya betul-betul mapan dan bisa mengajarkan manusia mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu yang istimewa. Kalau enggak ada kecerdasan pada dirinya, ya enggak akan bisa ini semua. Kalau kita ingin tahu sebatas mana kecerdasan Nabi, maka bisa kita baca dalam buku-buku Sirah Nabawi, Syama'il Muhammadiyah, sifat-sifat para nabi, bagaimana nabi itu cerdas, bagaimana nabi menyampaikan tentang hujah-hujah kepada kaumnya, kepada orang-orang kafir. Maka bisa kita lihat bantahan-bantahan itu dalam riwayat-riwayat hidup mereka. Jadi ini kita selesai membahas sifat-sifat para rasul yang jumlahnya ada 4 yang wajib dan 4 yang mustahil. Maka 8 perkara ini diantara kesaksian kita tentang sifat-sifat para rasul, yang semua para rasul mempunyai sifat yang sama seperti ini. Gak ada perbedaan antara rasul yang satu dengan rasul yang lain. Oh, nabi yang ini lebih sidik, ini lebih amanah, ini lebih fatonah. Gak ada. Semua nabi sama, sidik, tabligh, amanah dan fatonah. Adapun perbedaan nabi satu dengan nabi yang lain apa? Oh, fisiknya. Kadang yang satu gede, badannya steret. Siapa di antaranya? Nabi Musa alaihissalam. Musa itu badannya sekel, atletis. Ada nabi yang biasa, ada nabi yang kayak kayak Nabi Isa, kalem, halus, badannya juga biasa. Ada lagi nabi yang penyabar. Ada lagi nabi yang disebut ulul azmi. Ini beda-beda ini dalam fisiknya, dalam perbuatannya. Tapi kalau di dalam sifat-sifat yang pokoknya ini
sidik, tabligh, amanah, fatonah, maka semuanya sama. Kita tidak membeda-bedakan nabi yang satu dengan nabi yang lainnya. Kita mengimani mereka dalam keadaan sifat yang sama. Hingga Nabi Muhammad SAW seringkali ketika bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam, kata Rasulullah apa? Kita lebih berhak menghormati Nabi Musa dibandingkan orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi menghormati Nabi Musa tidak semestinya, tidak sebagaimana kita menghormati Nabi Musa, hingga kita lebih layak untuk menghormati Nabi Musa alaihissalam. Jadi orang-orang Muslim itu orang yang menghormati semua nabi-nabinya. Gak ada yang dipisah-pisah, gak ada. Beda sama orang Yahudi dan Nasrani, mereka milah-milah. Nabi ini mau, nabi ini enggak. Ya, ini sifat yang wajib kita tahu dari para nabi. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara lagi sifat yang jaiz bagi para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.